Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, mari kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi menjelang siang hari ini kita berkumpul kembali dalam rangka kegiatan komunitas belajar, namun diisi dengan salah satu diantaranya adalah materi yang akan disampaikan oleh Pak Rizky berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Mungkin kalau pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai adanya disiplin positif. Nah, dari konsep itu akan melahirkan satu budaya yang bisa diterapkan kepada warga sekolah. Kalau ibu bapak guru tentu di dalam ruang belajar tentang pentingnya budaya positif. Namun demikian, materi ini tidak terpisah dengan materi-materi yang berkembang saat ini, termasuk mungkin diantaranya adalah bagaimana mengkolaborasikan antara nilai-nilai budaya positif dengan program pembelajaran yang dikemas untuk ditujukan pada peningkatan kompetensi peserta didik. Salah satu diantaranya adalah penerapan budaya positif ini bisa diterapkan melalui konsep P5. Jika selama ini mungkin kita menggunakan bukan dengan sistem blok, tetapi menggunakan sistem pertemuan per minggu, maka setiap pertemuan tersebut bisa kita memasukkan konsep-konsep budaya positif ini di dalam tataran kegiatan pembelajaran termasuk intrakurikuler dan kokurikuler yang lebih diaplikasikan ke dalam penerapan P5. Kalau saya melihat dari kurikulum Merdeka yang mungkin saat ini kita mengawali perubahan secara umum khususnya di sekolah kita, maka keberadaan seorang mentor atau katakanlah rekan kita yang bisa menjadi sebagai guru penggerak, insya Allah akan mencoba memfasilitasi hal tersebut. Dan tidak berarti bahwa ibu bapak tidak mempelajari itu. Saya kira saya ada beberapa modul guru penggerak itu di dalamnya memang memuat bagaimana kesiapan kita di dalam meningkatkan kompetensi kita. Oleh karena itu kemarin mungkin dari Pak Rizky memperoleh satu pemahaman bahwa ternyata semakin banyak kita mempelajari itu, semakin terbuka pemikiran kita untuk terus berkembang, berinovasi dan berkolaborasi, baik dengan siswa, dengan sesama guru, maupun dengan warga sekolah secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya pada kesempatan ini, saya secara pribadi mengajak ibu bapak yang masih punya potensi untuk lebih berkembang, meskipun tahun kemarin ini ada pilih angkatan terakhir sementara untuk CGP, karena pada tahun berikut mungkin konsepnya akan berubah sesuai dengan kebijakan dari pemerintahan yang baru. Namun demikian, untuk mempelajari materi-materinya, ibu dan bapak bisa memanfaatkan modul-modul ajar di dalam modul-modul yang digunakan oleh guru penggerak. Pada prinsipnya mudah-mudahan Pak Rizky secara khusus kepada kita bisa bergerak, tergerak dan menggerakkan semuanya sesuai dengan visi misi guru penggerak, dan pada akhirnya kita semua meningkat kompetensinya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Rizky yang sudah menyiapkan diri untuk mendiseminasikan tentang budaya positif ini. Dan yang paling utama adalah pada ibu bapak mencoba kita memperbaiki sistem dan pola pembelajaran yang lebih berorientasi kepada peserta didik, baik pembelajaran di dalam kelas maupun pembelajaran outing kelas. Jadi pembelajaran outing kelas tidak hanya jauh, tetapi cukup menggunakan lingkungan atau alam takhajar dengan tujuan bahwa lingkungan sekolah adalah bagian dari media pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai dengan salah satu visi sekolah kita, diantaranya adalah anak berbudaya terhadap lingkungan.
Oleh karena itu, segala kebijakan yang ada di lingkungan sekolah mudah-mudahan bisa jadikan motivasi bagi kita semua meningkatkan kinerja maupun peningkatan kompetensi ibu bapak guru di dalam konteks menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik. Yang terakhir, keberadaan media informasi baik internet sekolah, silakan ibu bapak manfaatkan, mudah-mudahan sekalipun katakanlah perangkat lain masih agak terbatas, sesekali putra putri kita disuruh membawa dan membuka bersama-sama mungkin secara bergilir untuk menemukan konsep-konsep penerapan pembelajaran secara berdiferensiasi sehingga dia tidak cukup dengan hanya satu buku saja. Saya kira itu sebagai pembuka, mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh sekolah, kemudian yang direncanakan oleh Pak Riki juga kita semua bisa berjalan sesuai dengan harapan yang kita mimpikan atau sesuai dengan harapan yang kita tuju untuk kemajuan putra putri kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Ciranjang, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Kemudian Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri Ciranjang yang tak lupa saya hormati pula, dan terima kasih pula sudah meluangkan waktunya untuk Bapak Ibu Guru di tengah-tengah kesibukan kita ya. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan lebih khusus kepada kita umatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk meminjam waktunya ya. Saya mencoba untuk mendiseminasikan mengenai budaya positif. Baik. Ya. Agendanya pembukaan, kemudian presentasi konsep, kemudian penutup serta refleksi. Mungkin nanti dari Bapak Ibu ada yang mau berefleksi tentang kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, untuk kesempatan kelasnya yang pertama kita bisa memberikan apresiasi kepada yang memberikan tanggapan atau saran, kemudian HP-nya mohon di silence, mungkin kalau ada yang mau nanti memberikan tanggapan bisa mengacungkan tangan ya. Kemudian kita tepat waktu, kemudian kalau ada hal yang penting bisa dicatat ya. Baik, itu kesempatan kelas kita atau kesempatan pada kegiatan hari ini. Kemudian saya sedikit mau speaking, tapi speakingnya nggak nari-nari Bu ya, cuman kita fokus kepada kata-kata. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa melihat ke layar 5 kata pertama yang Bapak Ibu lihat. Sukses, hebat, semangat, keren, semangat, pintar, cerdas, apa lagi Bu? Baik, produktif, ada bahagia, terbaik ya, semangat ya Pak, semangat. Kemudian ada apa ini? Pintar, udah pintar ya? Iya pintar. Gigi, ada gigi ya. Ada lagi kira-kira? Bahagia Pak ya, bahagia. Produktif. Ada ya kuat. Kira-kira lagi lebih
banyak ya, pintar ya. Baik, itu mencairkan suasana ya Bapak Ibu ya, supaya tidak tegang, karena saya sendiri sedikit sangat tegang ini. Betul ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Baik, kita lanjutkan. Baik, untuk merawat yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita ya. Baik. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Ada jawaban lain? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana pernyataan ini menurut Bapak Ibu? Tergantung hukumannya, boleh. Kemudian kalau yang kedua, pernyataan kedua itu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Iya. Kita berlanjut. Nah, ternyata ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru kontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ternyata ada miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Nah, ilusi kontrol murid itu pada dasarnya tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, jadi kita sebelumnya tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Walau tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena memang murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi penguatan positif yang kita berikan atau bujukan-bujukan positif yang kita berikan kepada anak itu merupakan bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, ada miskonsepsi tentang ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju kepada identitas gagal sebetulnya ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, berarti banyak orang dewasa kita sebagai guru percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Nah, disiplin positif ini dalam budaya kita, makna kata disiplin sudah sering kita dengar, itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kenyamanan. Ya, kita cenderungnya menghubungkan kata disiplin itu dengan kenyamanan. Padahal disiplin itu sangat bagus sekali. Nah, salah satu pendekatan diri sendiri yang mampu untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka memiliki nilai-nilai kebajikan yang universal, ya, dan memiliki motivasi intrinsik, bukan eksistensi. Jadi motivasi yang berasal dalam diri yang itu karena motivasi yang lebih baik, yang lebih bagus yang dalam diri. Baik. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal ini sangat banyak sekali, tapi kita menggunakan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada, yaitu dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global.
5 gotong royong, dan 6 kreatif. Baik, jadi nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia dan ingin dicapai setiap individu ya. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, jadi menyeluruh lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Baik, kita lanjut ke teori motivasi, hukuman atau konsekuensi dan penghargaan atau restitusi. Nah, ini yang sering kita alami ya Bapak Ibu, di kelas maupun di lingkungan sekolah pasti mengalami motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan dan restitusi. Baik, yang pertama, jadi motivasi manusia itu menurut Dian Gosen ya, salah seorang peneliti, itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi seorang berbuat sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Jadi motivasinya berasal dari luar, eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Jadi motivasinya masuk ke dalam eksternal. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, inilah motivasi internal. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita? Internal. Berarti yang ketiga. Bagaimana Bapak Ibu? Lebih kepada internal. Ya, lebih banyak ke yang ketiga ya Bapak Ibu ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Mungkin ada beberapa yang menghindari hukuman ataupun ingin mendapatkan imbalan atau reward ya. Tapi kebanyakan murid-murid kita itu mereka ingin menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, hukuman dan konsekuensi. Ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman yang pertama itu tidak terencana, biasanya spontan ya, Bapak-Ibu, tiba-tiba. Kemudian bersifat satu arah, tanpa adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, biasanya dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Kemudian yang ketiga berupa tindakan fisik maupun psikis. Baik, kalau dulu kan ya bisa berupa fisik ya, kalau sekarang mungkin lebih ke omongan ya, psikis, jadi mempengaruhi psikis anak. Murid anak disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati oleh guru dan murid. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi murid sudah tahu karena kita sudah membuat kesepakatan bersama dengan murid ya. Jadi konsekuensinya biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Baik. Sekarang pertanyaannya lagi, menurut Bapak Ibu, intervensi mana yang sebaiknya kita lakukan dalam membangun budaya disiplin dan positif di kelas maupun sekolah? Konsekuensi. Ya, kalau Bapak sekarang sepertinya sudah tidak zaman ya Bapak Ibu, itu zaman kolonial ya. Baik, kita akan mencoba mengisi ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi Bapak Ibu. Oke, hukuman. Lari pergi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Oke, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan suatu sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga.
Hukuman, baik, kita lihat ya. Yang pertama hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi ya. Iya, konsekuensi. Karena dia sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Kalau konsekuensi begitu punya. Kita lanjut ya. Sebenarnya penghargaan itu ada sebuah teori yang ini juga ya Bapak Ibu ya. Jadi penghargaan itu dihukum oleh penghargaan. Menurut Alpikon, jadi baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Sebetulnya penghargaan agak kurang ini juga ya Bapak Ibu ya, menurut Alpikon ini. Jadi berikut merupakan pernyataan tentang memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi penghargaan itu dianggap sama dengan menghukum seseorang. Nah, jika kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ternyata kita ketika mendapatkan penghargaan itu kita nanti untuk kegiatan selanjutnya itu kita selalu berharap penghargaan tersebut, pengen dikasih penghargaan lagi. Kemudian kalau yang kedua, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa ini, ya. Dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberi penghargaan, ya. Mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan, berarti yang tidak dipuji itu jadi merasa minder dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk dipuji seperti orang yang mendapatkan penghargaan, dan mereka akan berhenti mencoba atau melakukan kegiatan yang jadi tidak ikhlas jatuhnya ya. Kemudian yang ketiga, penghargaan untuk mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dengan sistem ranking, misalnya ya, mereka mendapatkan ranking pertama, kedua, ketiga, akan merasa paling dihukum dibanding yang pertama. Yang kedua, ketiga merasa paling, yang pertama paling bagus ya. Jadi itulah teori penghargaan. Ternyata penghargaan itu ternyata dihukum oleh penghargaan ya Bapak Ibu. Baik, lantas teori atas lagi apa yang akan kita gunakan untuk menumbuhkan budaya disiplin positif? Ada 3 cara: hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Baik. Nah, inilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya ambil contoh satu ya. Jadi kalau dalam hukuman itu perilaku menjadi pasif, agresifnya meningkat. Kalau konsekuensi penguatannya betul, bagus, hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, tidak panjang. Tetapi kalau restitusi itu masalah terpecahkan karena nanti kita memakai yang segitiga restitusi itu, karena kita menggunakan langkah-langkah yang tepat ya Bapak Ibu. Baik, nanti ini bisa saya dan dibaca sama Bapak Ibu mengenai identitas gagal dan suksesnya dalam hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita akan mencoba untuk menganalisis satu kasus ya Bapak Ibu. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam-diri atau menggambar dari buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara gagap dan terkejut. Nah, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakannya. IPA yang gagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno.
Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Mengapa? Karena merupakan hukuman, betul Bapak ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa? Karena ada tindakan yang sambil menunjuk hidungnya. Karena ada tindakan yang menunjuk hidung, dan sepertinya tindakan ini langsung spontan, tidak seperti konsekuensi yang disepakati bersama ya Bapak Ibu ya. Baik, ini adalah salah satu kasus yang Bapak Ibu dalam memberikan hukuman atau konsekuensi. Baik, kita berlanjut ke keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Peraturan kelas dulu kita sering buat ya, peraturan kelas, dan biasanya itu tata tertib kelas. Nah, kalau keyakinan kelas Bapak Ibu, jadi seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang sudah kita tulis tanpa makna. Jangan buang sampah sembarangan, contoh seperti itu ya. Maknanya jadi kurang meyakini itu anak murid itu. Jadi mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai atau keyakinan yang menggerakkan hati anak-anak dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Ya, baik. Ini kita langsung saja. Untuk peraturan, contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya merupakan keyakinan kelas tanggung jawab ya. Kalau dilarang mengganggu orang lain berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Contoh dari hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu berarti keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berhubungan dengan kesehatan, pergantian atau menunggu giliran, masuknya ke menghormati orang lain. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor, itu bisa dengan kesehatan, keselamatan ya. Baik. Nah, dalam merumuskan keyakinan kelas, Bapak Ibu, ternyata kita ada langkah. Yang pertama itu mencatat semua masukan-masukan dari para murid. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu ternyata melibatkan murid, bukan kita saja yang membuat keyakinan kelas, ternyata melibatkan murid. Ada kolaborasi antara guru dan murid. Nah, setelah kita mencatat semua masukan-masukan dari para murid, kemudian yang kedua, susunlah keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh Bapak Ibu, kalau di dalam peraturan kelas kan kebanyakannya pakai kata jangan, pakai kata tidak, pakai kata dilarang ya. Dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang coret-coret bangku sekolah. Kemudian jangan membuli teman. Nah, kalau di keyakinan kelas itu kata-kata atau kalimat yang negatif itu dirubah menjadi kalimat yang positif. Jadi contoh misalkan jangan buang sampah sembarangan, itu kita bisa ganti dengan menjaga buanglah sampah pada tempatnya, ataupun menjaga kebersihan kelas Bapak Ibu ya. Contoh misalkan kalau jangan membuli teman, menghargai dan menghormati teman, saling menghargai dan menghormati teman. Jadi mengganti kalimat yang negatif menjadi kalimat positif. Setelah itu keyakinan telah dibuat dan ditandatangani oleh murid, kemudian ditempel di dinding supaya terlihat oleh murid warga sekolah ya Bapak Ibu. Ini mungkin contoh, caranya hanya contoh. Masih banyak keyakinan kelas dan nilai kebaikan yang lain. Baik, kita lanjut. Ada kebutuhan dasar manusia bahwa manusia itu membutuhkan lima kebutuhan. Ini menurut Dr. William Glasser dalam Choice Learning. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup.
Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Nah, jadi dasar yang terpasifik ini yang bisa kita laksanakan untuk kegiatan pembelajaran nanti yang berpusat pada murid. Jadi kita bisa tahu si anak itu kenapa gitu berperilaku seperti ini. Oh, dia itu mungkin butuh kasih sayang ataupun rasa diterima. Baik. Nah, saya kasih contoh lagi Bapak Ibu. Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bernyanyi atau bersenandung ya sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka senang dan nyanyi. Kira-kira ini maksudnya ke kebutuhan dasar ya? Mana 1, 2, 3, 4 atau 5? Kesenangan. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, kesenangan ya, sudah simpan dulu jawabannya. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Penguasaannya, kebutuhan dasarnya. Kasih sayang dan Kayaknya lebih ke kasih sayang ya, bisa diterima ya. Baik. Kayak yang ketiga, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Mending dengerin ibu guru aja. Lebih kemana Bapak Ibu? Untuk kebutuhannya. Kebebasannya. Kira-kira kebebasannya? Bisa milih ya. Nah, oke yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Aku sebel gambarku tidak rapi. Kebutuhan dasar manusianya? Ya, kepenguasaan ya, kebutuhan pengakuan atau atas kemampuan. Baik. Nah, bagaimana sebaiknya kita menumbuhkan budaya positif dan disiplin di kelas atau di sekolah? Baik, nah di dalam 5 positif kontrol ini ada yang sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ternyata Bapak Ibu, kita itu guru bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer dengan segala konsekuensi yang ada di sini. Kalau kita sebagai penghukum berarti kita itu bisa menghadir, menyakiti atau menyindir anak. Nah, contohnya kalau guru berkata sebagai penghukum ya, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan. Berarti itu sebagai penghukum. Nah, hasilnya si anak mungkin nanti akan memberontak dan menyalahkan orang lain, bahkan berbohong ataupun ada sikap jelek yang lain. Kemudian kalau guru menjadi pembuat rasa bersalah, itu nanti dia akan berceramah dan mengatakan seharusnya bla 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 bla, ibu kecewa bla 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 bla. Itu jadi membuat si anak itu bersalah, merasa bersalah. Untuk perkataannya bisa, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres ya. Jadi itu akan membuat rasa bersalah kepada anak. Kemudian untuk sebagai teman, yaitu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Ingat tidak ibu pernah bantu. Ya, jadi itu posisi kita kalau sebagai teman. Ya, baik. Selanjutnya ke pemantau. Kalau pemantau itu lebih ke menghitung dan mengukur. Jadi kalau guru berkata apa peraturannya, itu dari sebagai pemantau ya. Jadi hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, yang terakhir adalah posisi kita sebagai manajer. Ya, kalau manajer ini lebih ke penengah. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, kemudian apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, lebih ke tidak membuat orang itu membuat rasa bersalah, tapi dia ingin memperbaiki dan jadi menguatkan pribadi yang berbuat salah, ya. Jadi meyakinkan pembuat
rasa bersalah. Jadi 5 posisi kontrol ini yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, serta manajer. Yang bagusnya kita menjadi sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan saja. Kalau ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu, berarti lebih ke tiga ya. Pembuat rasa bersalah ya, berarti pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, lebih ke penghukum ya. Lebih ke penghukum berarti dia menghukumi, menghakimi. Kamu nggak pernah benar melakukannya ya. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi saya. Ya, berarti lebih ke teman. Baik, yang keempat itu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ini posisi kontrol yang keberapa? Manajer betul sekali Bapak Ibu. Ya, manajer logis menanyakan kepada keyakinannya bagaimana menyelesaikan masalah ini. Kemudian yang terakhir, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Wah, penghukum ya, sangat-sangat pedas sekali ini kata-katanya. Baik, nah kita berarti tidak restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menumbuhkan disiplin positif pada murid. Jadi dari situ proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu bukan memarah-marahi murid, tapi lebih ke proses kolaboratif ya. Jadi kita mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Bukan kita marah-marah dan tidak ada solusinya gitu ya. Malah kita membantu murid berpikir tentang akan menjadi apa mereka yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian untuk ciri-ciri restitusi, yang pertama yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu merupakan sebuah langkah untuk menjadikan murid belajar dari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang kedua, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi bukan kita memaksa murid, tapi kita menawari murid dengan langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri si anak itu. Ya, jadi si anak itu bisa menemukan nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam dirinya. Kemudian yang keempat, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang kelima, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk evaluasi diri ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi lebih kepada karakter bukan tindakannya. Restitusi menguatkan, yang bukan melemahkan tapi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, kemudian restitusi mengembalikan murid yang bersalah kepada kelompoknya. Baik, inilah segitiga restitusi yang sering kita dengar ya Bapak Ibu. Jadi dalam tahapan-tahapan untuk menggunakan menyelesaikan masalah itu, ada baiknya kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Ketika anak berbuat salah misalkan, apakah kita langsung kamu ya ini. Ternyata kurang efektif ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa kita, ini untuk kasus-kasus yang berat ya sebetulnya Ibu. Untuk kasus ringan mah bisa langsung, kalau anak buang sama sembarangan, kalau pakai segitiga restitusi kayaknya kelamaan gitu. Langsung aja terkeluar kalau kasus-kasus ringan mah. Tapi kalau kasus-kasus berat bisa menggunakan segitiga restitusi. Pertama kita stabilkan dulu identitasnya, kita tenangkan dulu si anaknya. Mungkin kalau berkatanya Bapak Ibu bisa menggali lah sendiri. Kalau cukup contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu kan dia menenangkan si anak. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, jadi menenangkan anak dulu, menstabilkan dulu. Yang tadinya dia marah-marah itu kita stabilkan dulu. Kemudian lanjutlah kita ke yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu.
Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, ataupun ibu guru, bapak ibu bisa menggali kata-kata yang lain. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan apa yang kamu yakini? Itu kan ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Dan apa yang kita sepakati yang sudah kita buat dalam keyakinan kelas. Nah, kita kan menanyakan keyakinan yang sewaktu anak lakukan kesalahan itu dia tidak melakukan keyakinan tersebut. Ya. Jadi ini adalah tahapan segitiga restitusi. Baik, menghabiskan identitas, ya. Jadi untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ya. Jadi guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada murid yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Itu bisa sebagai menstabilkan identitas, ya Bapak Ibu. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah itu membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan salah itu, ya. Bahkan pada dasarnya kita itu setiap manusia memenuhi kebutuhan dasar penguasaan, kemudian kebebasan, lalu terima, kesenangan dan bertahan hidup, ya. Yang tadi ada kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk validasi tindakan yang salah ini kita bisa menggunakan kalimat misalkan, ya, kamu pasti punya alasan mengapa dia melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Berarti itu kan validasi tindakan yang salah. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, murid melihat kesalahannya dan kita hubungkan dengan nilai-nilai kebaikan yang diyakininya, ya. Mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita, nilai kebaikan apa, nilai kebaikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati, secara mungkin nanti akan teringat, ya. Kelas yang ideal itu apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan ini, kamu menjadi orang yang seperti apa. Itu merupakan salah satu contoh Bapak Ibu, ya, untuk kalimat mengenai menanyakan keyakinan. Baik, untuk yang terakhir, ada satu kasus. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh-acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sampai di depan. Fajar pun hanya berdiam sambil memegang buku bahasa Indonesia dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa. Kemudian Fajar pun kembali ke tempat duduknya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh-acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur, Fajar pun hanya menjawab tidak tahu. Ibu Dani pun menjawab diri. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu, ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu dan kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Nah, dalam kasus ini posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar, kemudian membaca sikap Fajar kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan olehnya. Nah, berarti posisi kontrol yang dilakukan oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar itu sebagai membuat rasa bersalah. Oke. Kemudian kalau kira-kira kebutuhan apa ya yang diperlukan oleh Fajar? Yang tadi kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang dan perhatian, ya. Coba kita lihat, ya. Baik. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani ternyata itu betul membuat rasa bersalah. Terlihat dari kata-kata Ibu Dani tadi, ya. Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Gimana kamu Fajar? Kamu gak kasihan sama ibu? Ibu udah capek-capek ngajarin kamu, tidak kasihan sama ibu. Itu salah satu kalimat yang membuat bersalah, ya. Kemudian kalau membaca sikap Fajar, ternyata si Fajar ini
membutuhkan cinta dan kasih sayang, perhatian ya ternyata, dan bisa juga kebebasan. Nah, untuk langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut, kalau sebagai manajer kita cari tahu dulu latar belakangnya, alasan tindakan Fajar ini kenapa. Kemudian kita bisa menindaklanjuti ya dengan home visit ke rumahnya. Ini kita bisa tahu di rumahnya itu kenapa si Fajar ini kalau di sekolah malas-malasan ya. Ataupun kita bisa memverifikasi dengan adanya bimbingan dan konseling. Baik Bapak Ibu, itulah sekelumit dan sedikit pemaparan mengenai budaya positif, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya mengakhiri pemaparan ini dengan satu kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Dari Ki Hajar Dewantara ini sebuah ulama dan hafiz Quran. Konsep-konsep pendidikan beliau sangat menurut saya sangat relevansi ya dengan konsep pendidikan dalam perspektif Islam, karena kebetulan memang saya mengajar bidangnya di pendidikan agama Islam. Kalau ditelaah ternyata Ki Hajar Dewantara ini konsep-konsepnya lebih menuju kepada konsep dasar pendidikan Islam. Salah satunya adalah menjadikan kita atau murid-murid kita itu pembelajar sepanjang hayat. Kalau kita hubungkan itu, ada suatu keterangan yang menerangkan bahwa utlubul ya maksudnya. Utlubul ilman al-mahdi ila al-mahdi. Kita ini diharuskan untuk mencari ilmu sejak dari buaya hingga kalian lahat. Nah ini kan sangat korelasinya sangat ini sekali dengan apa yang diutarakan Ki Hajar Dewantara, yaitu menjadikan murid-murid ataupun kita semua itu pembelajar sepanjang hayat. Jangan berhenti belajar di sini saja, walaupun kita sudah menjadi guru, tapi kita tetap harus belajar karena ilmu itu harus kita cari dari semenjak buaya sampai kita mau menikah. Ya, Bapak Ibu, itu merupakan penyemangat lah dari Ki Hajar Dewantara dan salah satu keterangannya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikianlah pemaparan diseminasi budaya positif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terakhir saya akan tutup dengan salam guru penggerak. Bapak Ibu bisa kita bersama-sama dengan bergerak menggerakkan, dengan slogan bergerak menggerakkan. Salam guru penggerak, bergerak menggerakkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi potong dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Muhammad Yusuf. Saya salah satu pengajar di SDN Cirajang. Setelah saya mendengarkan pemaparan materi tentang disiplin positif yang disampaikan oleh Ustadz Rifki Abdurrahman SPDI, alhamdulillah banyak sekali saya mendapatkan ilmu-ilmu baru tentang disiplin positif. Di antaranya adalah tentang bahwa ternyata tidak benar ya ketika kita memberikan hadiah terlalu banyak memberikan hadiah kepada siswa dalam untuk meningkatkan motivasi anak, itu ternyata salah. Kemudian saya juga belajar tentang segitiga restitusi dari Pak Ustadz Rifki, kemudian banyak hal lagi, dan insya Allah kedepannya saya akan coba sedikit demi sedikit mengaplikasikannya ilmu yang saya dapat dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Rifki Abdurrahman SPDI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa.
semangat dulu. Ya kan? Tepuk semangat. Oke, baik. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan. Ada yang tahu keyakinan kelas apa artinya? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? Ya, keyakinan kelas itu artinya adalah nilai-nilai kebaikan yang kita sepakati bersama. Jadi beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu hanya satu orang yang membuat, tapi kalau keyakinan itu kesepakatan yang diyakini secara bersama. Makanya kita sekarang akan membuat keyakinan ke bukan Bapak yang membuat saja, tapi kalian ikut membuat. Siap? Kurang semangat, siap? Baik, yang Bapak sudah bagikan, silakan bisa menulis keyakinan kelasnya masing-masing. Silakan tuangkan ke dalam sticky notes ya yang sudah Bapak bagikan. Mohon sabar ya. Dan silakan kalian tulis keyakinan kelas ke dalam sticky notes yang sudah diberikan. Silakan. Masing-masing bisa berbeda, ya. Tidak usah sama. Karena setiap orang memiliki keyakinan kelas yang berbeda. Oke, silakan tuangkan. Baik anak-anak, silakan tempel yang sudah beres menuliskan keyakinan kelasnya. Silakan dari kami. Ada kami. Oke, boleh lah. Ini. Silakan berikutnya. Ayo. Oke, selanjutnya. Ayo. Rehan. Ya, langsung berhenti. Ya, berikutnya. Ya, kalau sudah yang satu menempel, yang lain siap-siap menempelkan ya. Ya. Ayo, Robi. Oke. Ya, silakan yang lain. Yuk. Ya, kita. Jadi yang kosong gimana? Yuk, langsung. Ya. Ya. Siapa lagi? Ayo. Ya, mas kanan. Ya, ini potong kanan. Ya, selanjutnya. Ya, kemudian. Ya. Ada apa? Oke, yang terakhir Aprian. Ayo Aprian. Silakan satu lagi. Iya. Oke. Terima kasih ya. Anak-anak, kalian sudah menuliskan keyakinan kelas.
di sticky note yang sudah membagikan. Baik, sekarang Bapak akan mencoba menuliskan di dalam kertas ini keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan dan kita akan sepakati bersama. Baik, dari yang pertama ya, saling menghargai. Baik, kita tulis di sini saling menghargai. Jadi kalian harus saling menghargai sesama siapa? Teman-teman ya, saling menghargai. Kemudian ada juga tentang kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Tulis ya, membuang sampah pada tempatnya. Tempatnya itu di mana? Sampah ya. Jangan di kolong meja. Kalau di kolong meja malah semakin ini ya. Oke. Kemudian ada juga saling membantu ya, sama ya. Saling menghargai dan membantu, saling membantu kita tambahkan di sini. Semuanya rata-rata hampir sama. Kita rangkum aja ya. Kemudian ada lagi jujur, disiplin, percaya diri, berarti bersikap jujur, disiplin, dan percaya diri. Bagus sekali. Mengerjakan tugas tepat waktu. Wah, ini. Jadi kalau ada tugas dari Bapak atau dari guru lain, kerjakannya harus kumpulkannya harus tepat. Ya. Ada lagi datang tepat waktu ya. Alhamdulillah ini di sini nggak ada yang terlambat ya. Kalau datang tepat waktu ya berarti kalian sudah meyakini nilai-nilai kedisiplinan. Berarti datang ke sekolah tepat waktu. Baik anak-anak, terima kasih ya sudah menuliskan keyakinan kelasnya, dan kita sudah membuat keyakinan kelas di kelas berapa ini? 5. Kelas 5 is the best. Mana the bestnya? The best. Baik, terima kasih ya.